Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam wa ala sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Sallallahu fi hadhil kutub Syekh Ahmad bin Ahmad As-Suja'i wa Syekh Abi Muhammad Abdullah bin Hisham Al-Ansari wa Syekh Alim Syafi'i Hadami wa Syekh Abdul Karim Arziqi wa Syekh wa jami'i masyayikhina wa muallimina wa ustadina li abaina wa li ummahatina wa li auladina wa li futuhil ilmi wal khairi wal hikam wal fatihah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa'lamu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil 'alimi an yaskuta bi 'ilmihi wa la lil jahili an yaskuta bi jahlihi. Wa bisanadil muttasil lil imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin. Qala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Wa amma raf'ul fi'li ba'daha falahu thalathu syurutin. Wa amma raf'ul fi'li, adapun dibaca rafa' itu fi'il, ba'daha setelahnya itu hatta, falahu maka bagi itu fi'il yang dibaca rafa' setelah hatta salasu syurutin, itu ada 3 syarat. Al-awwalu, yang pertama, kaunuhu keadaannya itu fi'il musabbaban adalah yang disebabkan amma qablahu daripada lafaz amma qablaha daripada lafaz yang sebelum hatta. Itu syaratnya. Jadi fi'il yang setelah hatta itu harus berupa musabbab, ya, yang disebabkan daripada yang sebelumnya, dari lafaz yang sebelum hatta. Walihada, dan oleh karena ini nih, karena fiilnya itu harus menjadi musabbab daripada lafaz yang sebelum hatta, imtana ar-raf'u, tercegah dibaca rafa, fi nahwi, pada contoh masirtu hatta adkhulal balada. Masirtu, tidaklah aku pergi, hatta adkhulal balada, sehingga aku memasuki al balada, akan kampung atau kota di situ. Li'anna intifa as-sayri, karena bahwasannya ketiadaan pergi itu, la yakunu, bukanlah ada itu peniadaan pergi, sababan lidukhuli, adalah penyebab bagi masuknya seseorang, ya, ke kota itu. Nah, itu lafaz masirtu hatta adkhulal balada, ya, tidaklah aku pergi sehingga aku masuk kota di situ. Nah, kalimat yang setelahnya hatta, ya, itu bukan disebabkan oleh lafaz yang sebelumnya hatta, yaitu masirtu. Artinya apa? Orang yang masuk kota itu ya bisa-bisa aja di situ, ya, sekalipun dia itu enggak pergi di situ. Nah, baru paham kok cari kalimat yang setelahnya, baru paham. Wa fi qaulika, dan pada contoh perkataanmu, sirtu hatta tatlu'asy syamsu,
Sirtu aku pergi hatta tatlu'a syamsu sehingga terbit itu matahari. Li'anna sayra karena bahwasannya pergi itu la yakunu sababan bukanlah menjadi penyebab litulu'iha bagi terbitnya matahari. Itu kata hatta tatlu'a syamsu. Tatlu'a itu dibaca nasab. Kenapa? Karena dia bukan disebabkan oleh kalimat yang sebelum hatta. Artinya apa? Sekalipun kita nggak pergi, sekalipun kita nggak jalan, yang namanya matahari ya tetap aja terbit di situ. Ya. Makanya syaratnya itu dibaca rofa, kalimat setelah hatta atau fiil yang setelah hattanya itu harus berupa musyabbab yang disebabkan. Kalau ini kan bukan penyebabnya, artinya apa? Sirtu itu bukan penyebab matahari itu terbit di situ. Ya, artinya tanpa pergi pun tetap aja yang namanya matahari itu pasti terbit di situ. Li'anna sayra la yakunu sababan litulu'iha. Karena perginya seseorang ataupun pergi ya, perbuatan pergi itu tidaklah sebagai penyebab daripada terbitnya matahari. Nah, jadi harus ya syarat yang pertama itu fiilnya itu menjadi musabbab amma qablaha. Kalau dia bukan penyebab ya maka dibaca raf'ah, dibacanya nasab. Itu syarat yang pertama. Nah, al-tsani adapun syarat yang kedua, ayyakuna zamanul fi'li adalah waktu si fi'ilnya itu, si fi'il mudhari'nya itu al-hala harus zaman hal. Harus waktu sekarang. Harus waktu hadir ya. Lal istiqbala bukan waktu yang akan datang. Itu syarat yang kedua apabila fi'il yang setelah hatta itu dibaca rofa, syaratnya ya fi'il mudhari'nya itu zamannya zaman hal, nggak boleh zaman istiqbal. Kalau istiqbal ya mau nggak mau dia harus nasab. Alal aksi atas kebalikannya min syartin nasbi daripada syaratnya nasab. Kalau nasab itu kan harus mustakbalan di situ, ya kan? Nah kalau yang dibaca rofa dia harus halan di situ. Illa kecuali annal hala bahwasannya zaman hal itu tarotan sesekali yakunu ada itu zaman hal tahqiqan itu secara nyata, secara terbukti ya, artinya direalisasikan ataupun apa namanya kalau bahasa kita ya secara kenyataan di situ. Watarotan dan sesekali itu makna hal ya, zaman hal itu yakunu takdiran terkadang itu ditakdirkan ya, nanti dijelasin satu-satu. Fal awalu maka zaman hal yang sifatnya tahqiq yang sesuai dengan prakteknya kaqaulika seperti perkataanmu sirtu hatta adkhuluha. Nah ini bacanya rofa di situ. Itu bukannya nasab itu, tapi dibacanya rofa. Sirtu hatta adkhuluha. Sirtu aku pergi hatta adkhuluha hingga aku memasuki ha itu kota di situ ataupun kampung di situ. Idza qulta ketika kamu mengatakan, ketika kamu mengucapkan ya lafaz ini nih, lafaz sirtu hatta adkhuluha. Zalika yang demikian itu ya wa anta fi halatid dukhuli, sedangkan kamu dalam keadaan emang lagi masuk di situ ya, artinya ngomongnya itu pas dengan prakteknya, itu namanya halan tahqiqan di situ, perbuatan ya yang sedang dilakukannya itu ya berbarengan dengan ucapannya di situ. Aku pergi hingga aku memasuki ya kampung itu. Nah dia ngomongnya itu ya sesuai dengan apa yang sedang dia lakukan, yaitu masuk ke kota itu di situ.
Nah di situ hatta adkhuluha. Nah adkhuluha itu zamannya zaman hal. Jangan sampai aku akan memasukinya, jangan. Tapi ente ngucapinnya itu hatta adkhuluha, hingga aku memasukinya. Alhamdulillah nyampe juga Kalimalang di situ. Ente ngomong berbarengan dengan ente-nya ada di Kalimalang, itu namanya halan tahqiqon. Ya, zaman ya sekarang yang sedang dia ya buktikan, yang sedang dia lakukan di situ. Ya. Wathani, adapun yang kedua, yang mana? Yang halan takdiron, zaman hal tapi yang sifatnya takdir, bukan kenyataannya, bukan yang sesuai dengan prakteknya di situ. Kal mithalil madzkuri, seperti contoh yang disebutkan, ya, yang mana tuh? Ya, yang contohnya yang masir tuh hatta adkhulal balada di situ. Sirtu hatta tatlu asyamsya di situ. Ya. Idza kana sayru, apabila ada itu berjalan, wadukhulu ya, dan masuk itu qad madoya, perbuatan itu sudah terjadi. Ya, artinya kan fi'il madi. Apa fi'il madi? Fi'il madi itu adalah perkataan yang diucapkan tapi perbuatannya in qata'a wan, apa tuh? In qata'a wan apa biasanya? Wan fasola, sudah terputus dan sudah terpisah daripada aktivitasnya di situ. Walakinnaka, itu tuh. Akan tetapi engkau itu aradta hikayatal hali, kamu ya berkehendak menceritakan zaman hal itu. Dulu tuh ya, waktu aneh masih muda, lagi ganteng-ganteng ya gitu. Nah itu kan nyeritain, tapi dia nyeritain sekarang, padahal zaman halnya itu sudah terjadi di situ. Sudah terjadi kapan tahu, waktu lagi ganteng-ganteng ya. Kalau sekarang udah bleek di situ, udah ubanan, udah ada yang lainnya di situ. Nah itu menceritakan waktu ya yang terjadi ketika itu ya, kemudian diceritakan sekarang, tuh namanya ya halan takdiron, adalah sesuatu yang terjadi ya ketika itu dan sekarang kita ceritakan di situ. Contohnya lagi nih, wa ala hadza, dan atas keterangan ini ja'ar rafu, datang dibaca rafa fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala yang bunyinya apa? Hatta yaqulur rasul, sehingga berkata itu rasul. Ya, kan ini kan ayatnya di sini. Tidak akan orang itu ya masuk surga, ataupun tidak akan orang itu dikatakan beriman, ayatnya kalau nggak salah itu. Ya, sehingga aku uji keimanan mereka dengan berbagai cobaan-cobaan. Ya, wazul zilu, ya, kemarin itu kan diuji mereka itu hatta yaqulur rasulu, hingga berkata itu rasul, kapan pertolongan Allah itu datang di situ. Artinya gini maksudnya, ya, nih rasul nih ketika Allah mengatakan bahwasannya mereka itu akan diuji ya dengan berbagai ujian ya, sebagai apa namanya, sebagai pembuktian daripada keimanan mereka. Nah ketika mereka itu udah diuji, Rasul itu berkata, kapan pertolongan itu datang ya Allah di situ. Li'anna zilzala, ataupun zalzala, karena bahwasannya diuji itu, wal qauli, dan perkataannya itu Rasul, qad madoya, sungguh telah berlalu di situ. Kan ayat ini kan terjadi berapa tahun yang lalu di situ. Ayat ini kejadiannya itu sudah lama, ataupun ente nyeritain siapa aja dah, ceritain Nabi, ceritain siapa aja yang ada di zaman dahulu, itu kan terjadinya udah lampau, paham nggak? Udah lampau, artinya udah nggak terjadi lagi di situ.
Kemudian ente itu nyeritain tuh apa yang terjadi zaman-zaman Nabi, zaman-zaman dulu di situ, atau nyeritain ente sendiri. Kemudian sekarang ente ceritain lagi di situ. Nah, itu disebutnya zaman halan takdiran. Paham nggak? Itu ente lagi nyeritain ya zaman dulu tuh yang terjadi sama diri ente. Itu ya disebutnya zaman hal. Ya, idza aradta hikayatal halik ya. Ketika kamu menghendaki kisah tentang zaman yang terjadi di situ ketika itu. Itu syarat yang kedua. Jadi syarat yang kedua zamannya kudu hal, nggak boleh zaman istiqbal. Aku pergi sehingga ya ataupun hingga aku memasukinya. Ya, alhamdulillah nyampe juga Kalimalang di situ. Ya, dianya udah masuk Kalimalang. Itu namanya hal. Jangan diartiin sehingga aku akan memasukinya, jangan. Itu jadi nasab di situ. Kenapa? Karena ente makainya zaman istiqbal di situ. Paham nggak? Ya. Dan paham nggak dan? Potong rambut dah. Ini mau lamar kerja kayak gitu. Ya, ganjit ada lowongan. Ya, lumayan dan security lagi kosong kayaknya. Yang cuma nyebrangin doang, nyebrangin doang gitu doang kan. Ya. Kaki aja panjangin. Ya. Asalisu, adapun syarat yang ketiga, ini paham kan nih? Ya, insya Allah paham ya. Kalau nggak paham ya, ya jadi baca-baca lagi. Asalisu yang ketiga, ya ini mah sebenarnya ya apa namanya? Ya qatrun nada itu ya cuman buat ini aja, apa namanya itu sisi lain ya daripada apa yang selama ini kita pelajarin di situ. Oh, ternyata tuh ya sisi lainnya itu daripada qatrun nada itu ya di bidang ini yang difokuskan di situ. Ada versi, ada penawaran lain di situ. Ya, ada sesuatu hal yang ditawarkan oleh Ibnu Hisham kepada kita. Intinya sama sebenarnya di situ. Cuman cara penyajiannya aja di situ ya dengan sisi yang lain. Kalau kata kita mah udah ya yang namanya hatta dia itu mentakdirkan an, udah di situ cukup. Tapi lebih detail lagi ya, lebih spesifik lagi. Asalisu, adapun syarat yang ketiga, ayyaku nama qablaha, hendaknya ada lafaz yang sebelumnya itu si hatta taman, dia sudah sempurna. Kalau sempurna tuh maksudnya apa? Maksudnya kalau fiil ada fa'ilnya, kalau mubtada ada khobarnya, itu namanya tam. Ya, jadi syarat yang ketiga apabila ya hatta fiil yang setelah hatta itu dibaca rofa itu dengan catatan ya lafaz yang sebelumnya hatta itu harus tam, harus sempurna. Fiil ada fa'il, mubtada ada khobar, karena harus ada isim dan khobarnya sama, semuanya pokoknya harus tam dulu, nggak boleh. Ya. Kalau nggak tam ya nasab jadinya. Walihada, dan oleh karena ini ya imtana arrafu itu tercegah dibaca rofa manakala apa? Manakala lafaz yang sebelum hatanya tidak tam, artinya nakis di situ. Nahwu contohnya sayri hatta adkhulaha, sayri perjalananku, hatta adkhulaha sehingga aku memasukinya. Nah ini enggak tam nih, kenapa? Karena sayri itu baru mubtada doang. Sayri kan mubtada, ya enggak? Khobarnya udah ada belum? Belum ada. Nah karena dia enggak tam, maka dia itu wajib dibaca nasab. Makanya hatta adkhulaha. Wa fi nahwi, dan pada contoh yang lain kana sayri hatta adkhulaha, sama juga nih. Kana sayri adalah perjalananku, ini karena baru ada isimnya doang kan,
Khobarnya belum ada kan? Nah, makanya hatta adkhulaha dibacanya nasab. Kenapa? Karena kananya belum tam di situ. Khobar kananya nggak ada di situ. Sedangkan syarat daripada ya fiil yang dibaca rofa setelah hatta harus tam alafaz yang sebelum hattanya. Idza humilat, apabila ya dimungkinkan ataupun humila ya dibebankan ya ataupun dimungkinkan. Idza humilat kana atau idza hamalat kana, apabila memungkinkan itu kana ya alan nuqsani, atas kana yang nakis di situ ya. Dunat tamami, bukan kana yang tam di situ ya. Di sini kana nakis. Kenapa? Itu tadi dia harus ada khobarnya dulu ya. Sedangkan kana sairi itu bukan termasuk kana tam, dia kana nakis di situ. Ya, habis dah tuh ya fiil yang setelah hatta yang dibaca rofa dengan 3 syaratnya di situ. Al-mas'alatu tsaniyatu, adapun masalah yang ketiga, ba'da au allati bi makna ila au illa. Ya, fiil itu dibaca nasab ya manakala letaknya setelah au ya, yang notabene au itu adalah sebagai huruf atop di situ kan. Ya, allati bi makna ila, yang aunya itu maknanya ila, sampai atau goyah ya, finish. Au illa, atau dengan makna illa ya, pengecualian ya. Fal awalu, maka contoh yang pertama, yang mana yang au maknanya itu adalah ila, di situ harfu goyah. La alzamannaka ya, la alzamannaka, pastilah aku tagih terus kamu ya. La alzamannaka, lazima yalzamu di situ. La alzamannaka, pastilah aku tagih terus kamu. Au taqdiyani haqqi, sampai kau bayar kepadaku haqqi, akan hakku ya. Dalam hal ini bisa jadi utangnya di situ. Pokoknya gue tagih terus. Sampai kapan? Sampai dia bayar ya. Kalau nggak bayar ya gue tagih terus. Tapi kalau belum bayar ya, nah, kalau dia udah bayar ya udah berhenti di situ. Ya. Kalau nagih mulu sih timbang segitu di situ kan gitu. Iyalah, ini aneh sayang sama ente, aneh nggak mau nanti ya ente di akhirat itu ditagih-tagih di situ kan, malu orang banyak di situ. Mending di sini gue tagih terus. Bilang aja lu pelit. Ya. Jadi UAS tuh pernah ditanya, ada yang nanya dia gitu. Ya. Kiai, ya gitu. Saya mau nanya di situ. Ya. Itu kalau saya punya utang, kalau saya ngutangin orang di situ, kalau orangnya itu nggak bayar, gimana sikap kita di situ? Ya. Oh gitu ya. Jadi gini, ya, yang namanya hutang itu wajib dibayar. Ya, kenapa? Karena itu adalah hak kita di situ. Tapi saran saya, kata UAS gitu kan, kalau utangnya ya sedikit, ya udah ikhlasin aja gitu. Tapi kalau utangnya banyak, tagih. Suruh tagih kalau banyak, ya iya, buat kawin gitu kan, buat modal di situ. Ya, kirain suruh ikhlasin juga gitu, ternyata disuruh tagih nanti. Tagih, kenceng banget. Nah, ini maksudnya aunya ini bimakna ila, makna ghoyah, sampai. Ya, jadi la alzamannaka au taqdiyani haqqi, pastilah aku lazimkan terus kamu ya, aku tagih kamu terus, au taqdiyani haqqi, sampai, jangan diartiin au itu atau, tapi diartiin sampai kau bayar akan diriku apa? Hakku, haqqi, akan hakku. Ai jelasnya ila antaqdiyani
sampai kau bayar kepadaku hakki, akan hakku di situ. Wa qala syairu, dan telah berkata penyair, la astashilanna as-sa'ba au udrikal muna, la astashilanna, pastilah aku anggap enteng, pastilah aku anggap ringan, kecil, as-sa'ba, akan kesulitan. Ya, ada juga di sini maknanya adalah munyah, ya, dari apa, muna, ya, cita-cita di situ. Apa namanya, sorry, ini apa, muna itu jamak dari munyah, amal jamu amal, ya. La astashilanna as-sa'ba, pastilah aku anggap ringan, anggap enteng, anggap kecil, as-sa'ba, akan kesulitan, au udrikal muna, sampai aku dapati al-muna, akan cita-citaku di situ. Ya. Orang kalau pengen benar-benar merealisasikan dia punya cita-cita, apa yang menjadi sesuatu yang merintangi dia, pasti itu diterabas terus di situ. Ya, mau kata Fajar demen sama orang Kalimantan di situ. Pasti dia tuh ya naik Grab, Gojek gitu kan, Kalimantan deh. Ya. Pokoknya tuh kalau orang benar-benar gitu kan menganggap enteng, yang jauh jadi dekat, yang berat jadi enteng. Nah, itu namanya orang tuh pasti akan sukses dari sini. Ketahuan dari cara dia dalam mendapatkan sesuatu. Ya, ketahuan daripada dia itu cara ya mendapatkan atau mengusahakan sesuatu, itu ketahuan dari dia punya ya semangat di situ. Orang kalau pengen sukses ya begitu tuh. Jadi apa yang menjadi rintangan yang merintangi dia dalam ya mendapatkan cita-citanya, pasti dia itu akan anggap enteng gitu, anggap kecil gitu. Tapi kalau seandainya dia kebalikannya, ya nggak bakal sukses di situ. Dia pengen ngaji bisa nih, ya pengen banget ngaji bisa di situ. Pasti tuh apa yang menurut dia berat digampang-gampangin. Contohnya malam ngantuk gitu, maka sama dia tuh dianggap enteng, bangun sehingga bangun, kemudian dia ngapalin, ya kan, qala yuqatilu muqatalatan qitalan, ya kan. Hikam yang lihat gitu, orang gila men gitu kan. Padahal bukannya gila, emang lagi memudahkan sesuatu yang berat nih. Dulu tuh Bang Sauk itu dibilang gila sama nenek nih, karena waktu itu lagi ngapalin ya matan tasrifiyah tuh situ. Ngapalin yang lebah mana tuh? Yang hamzilatut tasrifiyahnya tuh. Ya. Ya, apa tuh? Istaf'ala ya istafilu, istif'alan, istaf'alan, bahwa kan pulang sekolah tuh ngapalinnya, sedangkan setoran sama ayah di situ. Apa aja kita tendangin, jeduk, sampai nenek tuh ngeliat gitu, lu ngapain sih gitu? Ini ngapalin gitu, mau setoran di situ. Ah, tuh kalau kita udah sampai kayak gitu tuh kita mau bisa namanya. Ya, jadi orang yang udah berani untuk ya menembus tradisi gitu. Persija, kharikul adah di situ, ya sampai ambeien gitu. Nah, santri kalau belum ambeien belum bisa. Kalau ambeien, ya ambeien gitu. Ambeien, apalagi gesrek, apalagi, ya tipes. Nah itu punya kita santri. Kalau udah begitu, baru biasanya langsung kebuka di situ. Ya. Tapi kalau orang malas, ya, mohon maaf gitu kan, celana dalam kita nih, kan enteng banget kalau dicuci, enteng nggak? Kalau dia malas, sampai seminggu juga bakal dicuci di situ. Tapi kalau dianya itu semangat gitu, biar kata satu bak kita punya pakaian di situ, sejam juga rapih tuh di situ. Syaratnya apa tadi tuh?
demi merealisasikan cita-cita, ya kan, sehingga dia kerjain tuh apa yang menjadi rintangannya, diterabas terus. Paham nggak? Jadi kalau bahasa orang kita mah ya, jangan sampai kita ini pulang sebelum dapat apa yang kita inginkan di situ. Jadi la astashhilanna su'ba au udrikal muna faman qadatil amalu maka tidaklah ya terrealisasikan. Inqada sih mananya tunduk di situ. Maka tidaklah dapat ditundukkan segala cita-cita itu illa lisabirin, kecuali bagi orang-orang yang sabar. Man sabara zafira, barang siapa yang sabar maka dia akan sukses. Zafira ya, dia akan sukses, berjaya dan yang lain. Nah, sabir itu maknanya itu tadi tuh, apa yang merintangi dia dianggapnya enteng, kecil ini, kecil ya. Tapi kalau anggapnya berat gitu kan, bangun susah, ngapalin kayaknya susah di situ. Ya. Nah, itu namanya ciri orang yang ya lama suksesnya. Jadi cita-cita itu hanya bisa ditundukkan sama orang yang sabar. Kalau nggak sabar ya nggak bisa. Ya. Wathani, adapun contoh yang kedua, yang apa? Yang au bimakna illa. Au yang maknanya illa, ya, kecuali. Kaqaulika, seperti perkataanmu, la aqtulannal kafira au yuslima. La aqtulannal kafira, pastilah aku akan perangi al kafira, akan orang kafir, au yuslima, kecuali dia masuk Islam. Nah, au di sini bermakna illa, illa ayyuslima, kecuali dia masuk Islam. Kalau dia masuk Islam masih kita perangin nggak? Enggak. Kan udah masuk Islam masih perangin mulu. Ya, sianan di sini. Wa qaulu syairi, adapun perkataan ataupun wa qauli syairi, ya boleh juga. Qaulu syair juga boleh. Wa qaulu syairi, dan perkataan penyair, wa kuntu idza ghamaztu qanata qaumin kasartu qu'ubaha au tastaqima. Wa kuntu, dan aku, jadi aku punya kebiasaan, idza ghamaztu, apabila aku meraba-raba gitu. Memang dia punya kebiasaan ngeraba-ngeraba, apa aja ada diraba di sini ya. Qanata qaumin, akan tongkatnya satu kaum di situ. Kasar itu, maka aku akan pecahkan, qu'ubaha, akan ruas-ruasnya, au tastaqima, ya, kecuali yang lurus. Kalau yang lurus ya enggak di sini. Kita megang tongkat nih. Tongkat kita pegang gitu kan. Enggak rata nih gitu. Kan bambu, biasanya bambu tuh kan. Bambu nih. Wah, ini enggak rata nih, masih ada ini. Sek sama kita. Dikitu nama golok di situ kan. Sampai benar-benar hilang tuh apa ruas-ruasnya itu. Kan biasanya di bambu gitu. Sek gitu. Sampai benar-benar bambu itu pas diginiin nggak ada yang nancep, nggak ada yang ngebeler di situ. Tau ngebeler? Nah, di situ. Jadi gitu. Jidan biasanya kan bambu. Wah, ini bengkok nih. Kemudian diituin sampai benar-benar lurus. Kalau yang lurus ya kagak dipecahin, kagak di ini. Lurus nih dari ujung sampai ujung gitu. Ya enggak. Jelasnya illa antastaqima, kecuali ya yang lurus di situ ya, konatnya, tombaknya. Fala aksuru, maka aku tidak akan pecahkan, tidak akan dipecahin, tidak akan dipotong ya. Qu'ubaha, akan ruas-ruasnya. Kalau yang lurus ya ngapain dibenerin. Nah, yang jadi stressing pointnya adalah autastaqima, itu bermakna illa antastaqima. Wala yasihu, dan tidak sah, tidak boleh, antakuna huna, hendaknya ada itu au huna di sini ya, pada contoh ya autastaqima
bimakna ila, dengan makna ila, ya. Kenapa tuh? Li'annal istiqamata, karena bahwasannya lurus itu, ya, artinya yang lurus nggak bengkok di situ. La takunu, tidak akan ada itu lurus, ghayatan, ya, pada maksimalitas itu lil kasri, ya, untuk dipotong di situ. Lah ya iya, jangan ngartinya kasar tuh ku'ubaha au tastaqima, aku akan pecah, aku akan potong, aku akan, ya, serut, ya, ku'ubaha, akan ruas-ruasnya itu konat, ya, au tastaqima, sampai lurus di situ. Ya gak bakal lurus di situ. Ya, nggak bisa, emang besi dilurusin bisa di situ. Ya. Artinya bambu nih, bambu yang bengkok gitu kan, emang bisa dilurusin? Nggak bisa di situ. Ya, makanya bukannya ila antastaqima, tapi dipecahin di situ. Makanya illa antastaqima, kecuali dia itu lurus, nggak bengkok. Kalau yang bengkok ditebas di situ. Ya. Al-mas'alatu tsalitsatu, adapun masalah yang ketiga, ba'da fa'i sababiyati, ya, fi'il yang dinasobkan dengan an yang ditakdirkan itu letaknya setelah fa sababiyah. Idza kanat, apabila ada itu fa masbuqatan, yang didahului binafyin mahdin, dengan nafi yang murni, bukan nafi yang embel-embel, ada yang lain yang nanti dijelasin sih. Au tolabin, atau setelah tolab, ya, tuntutan, bil fi'li, dengan perbuatan. Fan nafyu, maka contoh yang nafi, ya, contoh, ya, fa yang letaknya setelah nafi, kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, la yuqda alaihim, tidak akan diputuskan, alaihim, atas mereka, fayamutu, ya, sehingga mereka itu mati di situ. Ya, maka mereka itu mati. Ya iya, kalau belum mati ya susah disiksanya. Wa qaulika, dan seperti perkataanmu, ma ta'tina fatuhadditsana, ma ta'tina, ma tidaklah, ta'ti, kamu datang, na, kepada kami, fatuhadditsana, maka kamu membicarakan kami di sini. Nah, di sini wastarotna, dan kami telah mensyaratkan kaunahu, akan keadaannya itu nafi mahdon, murni, ya, nafi yang murni di situ. Kenapa? Ihtirazan, sebagai bentuk penjaga-jaga, sebagai bentuk jaga-jaga, atau ihtirazan karena berjaga-jaga, min nahwi, daripada contoh, ma tazalu ta'tina fatuhadditsuna. Ya, di sini maknya nggak murni nih. Kenapa? Karena maknya ketemu tazalu. Tazalu artinya apa? Tidak lengser, tidak tidak hilang, ya kan? Tazalu kan hilang, mak tidak. Kalau tidak hilang itu apa artinya? Senantiasa. Kalau senantiasa itu nafi apa musbit di situ. Manfi apa musbit di situ? Ya, dia positif. La yazalu abdi, senantiasa hambaku, kan positif tuh namanya. Nah, ini namanya maknya di sini nggak ghairu mahdhon. Maknya itu nggak murni. Kenapa? Karena dia ketemu sama tazalu yang maknanya juga itu sebenarnya negatif di situ. Ya. Nah, makanya dia fatuhadditsuna. Wa ma ta'tina illa fatuhadditsuna. Sama juga nih, ini maknya di depannya itu ada illa. Kan jadi nggak murni nafinya. Ketika ada ma, ya, di depannya ada illa, harfu ijab, huruf yang mempositifkan kalimat negatif, itu kan jadinya jadi mujab di situ. Ya. Wa ma ta'tina, dan tidaklah kamu datang kepada kami illa, kecuali fatuhadditsuna, maka kami menceritakan, kamu menceritakan kami.
Fa inna maknahuma, maka sesungguhnya makna keduanya tuh matazalu ta'tina fatuhaditsuna sama wa ma ta'tina illa fatuhaditsuna, al isbat itu sifatnya positif. Kalimat itu positif, bukan negatif, bukannya manfi. Ya, falidzalika, maka oleh karena itu wajaba raf'uhuma, wajib dibaca rafa keduanya. Fatuhaditsuna sama fatuhaditsuna. Amal awalu, adapun contoh yang pertama, kenapa dia dibilang isbat? Fali anna zala, maka sesungguhnya lafadz zala itu lin nafi, itu adalah nafi, kan hilang. Hilang itu kan hilang, nggak ada kan ya. Wa qad dakhala, dan sungguh telah masuk alaiha, atas itu si zala, an nafyu, oleh nafi, mazala. Mazala kan jadi artinya kan bukannya nafi kan, tapi isbat di situ, senantiasa. Ya, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Apakah maknanya tidaklah, nah gitu kan, enggak gitu. Tapi maknanya senantiasa. Wah, kemudian wa nafyun nafi, dan menafikan yang nafi itu isbatun, ya, adalah sesuatu yang positif. Jadi negatif ketemu negatif jadinya plus di situ. Ya. Tidaklah saya belum makan. Udah makan belum? Ya, tidaklah saya belum makan. Udah makan belum? Ya. Ya udah makan. Tidaklah saya belum makan. Ya udah makan, orang saya belum makan. Maksudnya saya belum, gua aja bingung gitu. Tidaklah saya belum makan. Yang pertama kan tidak, belum makan tidak juga kan. Ketemu ya, jadi makan gitu. Tidaklah saya belum nikah. Udah nikah belum? Udah. Jadi menafikan kalimat yang nafi itu isbat, ya, rumusan. Wa amma tsani, adapun contoh yang kedua, wa ma ta'tina illa fatuhaditsuna, falintiqadin nafi, maka batal itu penafian bi illa, dengan sebab adanya illa. Ya kan? La ilaha, tidak ada Tuhan. Ada Tuhan apa enggak ada Tuhan? Enggak ada Tuhan kan? La ilaha, tidak ada Tuhan. Ada Tuhan apa enggak ada Tuhan? Enggak ada. Illallah, kecuali Allah. Berarti ada Tuhan enggak? Ada enggak? Ada. Siapa? Jadi ya, apabila di belakangnya ada ilah, itu menjadi musbit atau isbat di situ. Kenapa? Karena batalnya itu nafi tersebab ada ilah. Maka dibilang ilah harfu ijab, huruf yang mempositifkan kalimat yang negatif yang sebelumnya. Paham? Ya. Wa ammat talabu wallahu a'lam. Dah, doa dah.